Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mencoba menjelaskan tentang kitab Mubin dengan Al-Kitabil Mubin. Ini ya mungkin kalau kita dengar cuma sekilas-sekilas mungkin akan sulit memahaminya. Tapi mari kita bedah aja. Jadi kan ada dua kosakata ya, kitab Mubin dengan Al-Kitabil Mubin gitu. Yang satunya ma'rifah, yang satunya nakirah. Ini ma'rifah, ini ma'rifah ya. Ini nakirah. Apa itu ma'rifah, nakirah? Ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang spesifik gitu. Sedangkan nakirah itu menunjukkan sesuatu yang umum. Belum, artinya tidak spesifik. Nah, secara makna bagaimana? Secara makna sederhana sih. Kita kan sudah berapa kali ya membahas tentang makna kata kitab. Kitab itu sebetulnya kumpulan sesuatu yang membentuk tema. Nah, makanya ada kitab sholat, ada kitab puasa. Jadi kitab fikih itu yang tebal-tebal itu dalamnya ada kitab-kitab lagi gitu maksudnya. Ya, misalkan kitab Bulughul Maram. Ya, di dalamnya ada kitab-kitab lagi, kitabus sholat, kitabus siam gitu. Ya, nah itu makna dari kitab dalam konteks ini. Gitu. Jadi tema-tema tertentu. Nah, tema-tema ini ya secara umum bisa dibagi jadi dua nih. Yang pertama antara dia sistem alam, atau yang kedua itu bersifat spesifik seperti peristiwa. Kalau sistem alam tuh ya gravitasi gitu kan, apalagi siklus hujan gitu, bagaimana proses perkembangbiakan manusia, proses evolusi gitu ya, itu semuanya merupakan sistem alam. Sedangkan yang peristiwa seperti apa? Yang peristiwa itu ya kisah nabi-nabi gitu kan, peristiwa terbentuknya ozon gitu. Ya, peristiwa apa lagi? Peristiwa terbentuknya langit dan bumi gitu. Itu peristiwa. Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda secara makna, tetapi dalam konteks kebahasaan cukup dibedakan dengan nakirah dan ma'rifah saja. Nah, mubin artinya apa? Mubin itu artinya nyata. Apa maksudnya? Ya, tema-tema yang Allah jelaskan, yang Allah wahyukan ini ada dan terjadi. Ya, ada ini yang merujuk kepada sistem alam gitu ya. Dan terjadi ini merujuk kepada peristiwa yang spesifik gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita coba membahas ayat-ayat yang tidak menggunakan alif lam, yaitu kitab Mubin yang berisi tentang ini tadi ya, sistem-sistem alam. Oke. Kita ambil contoh sedikit ayat aja ya. Artinya ini bersifat umum ya. Contoh ini ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Ini surat Al-An'am ayat 59 ya. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya kan? Allah mengetahui kunci-kunci yang gaib. Artinya gaib itu kan sesuatu yang ada ya, tetapi kita ya tidak mengetahuinya gitu. Itu makna dari gaib gitu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Apapun yang ada di darat dan laut. Ini menunjukkan koordinat ya. Koordinat. Wa ma tasqutu min warokin illa ya'lamuha. Ya kan? Nah, ini menunjukkan pergerakan. Jadi ada koordinat, ada pergerakan, ya kan? Wala habatin fi zulumatil ardi. Ini menunjukkan tentang cahaya gitu ya. Pencahayaan, ada yang gelap, ada yang terang. Wala rotbin wala yabisin ya. Ada yang kering, ada yang basah. Ini menunjukkan suhu ya. Illa fi kitab mubin. Nah, hal-hal ini semua ya, koordinat, pergerakan apapun ya, ada cahaya atau tidak ada, bagaimana suhunya, ini semuanya ada dalam sistem yang nyata. Jadi sistem alam ya, seperti itu. Nah, hal-hal ini semuanya Allah tahu gitu ya. Nah, ini surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya misalkan ya, ini tentang sistem alam yang bersifat umum lah ya, koordinat, pergerakan, cahaya, suhu gitu ya.
Nah, kalau di surat apa namanya? Hud ya ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Artinya persediaan rezeki ya, persediaan rezeki ya sudah disediakan oleh Allah. Dan Allah mengetahui di mana ya lokasinya dan di mana penyimpanannya. Ya, penyimpanannya. Kullun fi kitab mubin. Segala sesuatu tentang penyimpanan rezeki kita atau lokasi-lokasi kita ini ada dalam sistem yang nyata. Ya, sistem alam lagi, balik lagi. Ya kan? Kenapa? Karena di alam semesta ini rezeki kita bisa raih dengan dua cara. Yang pertama adalah langsung petik. Ya, langsung petik. Ketika dia tersedia di alam, kalau dia sudah habis, kita bisa reproduksi gitu. Ya, kita bisa reproduksi, ya kan? Contoh ya pertanian gitu kan. Itu kan reproduksi gitu kan. Tapi kalau langsung petik itu ya misalkan kita menjaga satu kebun yang udah eksis gitu ya. Itu langsung petik. Nah, ini semua sistem alam gitu ya. Nah, ini namanya kitab mubin, sistem alam. Oke. Kemudian yang lain misalkan wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah. Ini berbicara tentang hari kehancuran. Ya. Nah, hari kehancuran ini sistemik juga gitu ya. Bahkan sudah diprediksi oleh sains bahwasannya ya alam semesta ini pada akhirnya ya entropi gitu. Lama-lama ya menuju ketidakberaturan. Gitu kan. Nah, ini semua ya, peristiwa ini semua nih ya. Allah mengetahui semuanya segala macam itu ya, itu berada dalam sistem yang nyata. Lagi-lagi ya, kitab mubin ini bermakna tentang sistem alam ya, rahmani sifatnya. Oke. Nah, ini makna dari kitab mubin. Ada nggak ayat-ayat lain yang menyebutkan yang bercerita tentang kitab mubin tetapi tidak menyebutkan kitab mubin? Ya ada, misalkan ini nih yang kita bahas kemarin tuh ya, tentang apa namanya, nafsin wahidah ya, nafsin wahidah ya. Contohnya ini nih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita screenshot aja ya. Ya. Kita scroll ke bawah dulu ya. Ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang perkataan Quraisy Shihab ya, yang menganggap ini bukan sebagai sistem, yang menganggap ini sebagai peristiwa Adam. Ya. Nah, ini keliru gitu. Kenapa? Karena ini bukan Alkitab Al-Mubin, bukan. Ini merujuk kepada kitab Mubin gitu. Ya. Ayatnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Nah, ini muannas. Kenapa muannas? Ya, tanyalah sama dokter kandungan gitu ya. Awalnya tuh ketika proses embriologi ya, manusia tuh template-nya apa gitu, betina atau jantan. Ya. Nah, manusia secara template itu betina bukan jantan gitu. Nah, dari betina inilah nanti akhirnya ya lahir kromosom apa namanya XX ya. Nah, pokoknya lahir kromosom zauj gitu. Pasangan dari ini lahir kromosom jantan. Ya, semuanya awalnya dari betina dulu, kemudian lahir jantan. Ya kan? Nah, ayat ini berbicara tentang ya hubungan manusia di dalam rahim gitu. Fil arham ya, seperti itu. Jadi
ini tidak merujuk kepada peristiwa Adam. Kalau kita mengartikan ini sebagai peristiwa Adam, ya salah kita gitu. Masa nafsin wahidah artinya tidak semua mu'annas itu tidak semua mu'annas itu muzakkar. Jadi aneh-aneh kita memperkosa semantik gitu. Nah, tapi kalau kita memaknainya sebagai kitab mubin ya atau sistem alam ya, hukum-hukum alam, sebetulnya kurang tepat sih kalau kita bilang hukum-hukum itu. Karena hukum itu hanya ada di dunia perilaku gitu, di dunia perilaku manusia. Oke. Nah, ini salah satu contoh ayat tentang kitab mubin yang tidak menyebutkan kitab mubin secara spesifik gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan al-kitabil mubin? Ya, pakai alif lam. Artinya dia merujuk kepada peristiwa yang spesifik. Oke. Contoh, ini di surat 12 surat Yusuf. Ya. Alif lam ro tilka ayatul kitab al-mubin. Ya, itulah ayat-ayat tentang ayat-ayat kitab mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Nah, kalau kitab mubin ini ya ada proses inzal dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa? Ya karena peristiwa gitu. Peristiwa itu kan di dalamnya melibatkan percakapan gitu ya. Percakapan, misalkan percakapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Apakah Nabi Nuh berbahasa Arab? Ya tentu tidak gitu. Nah, ini makanya Al-Kitabil Mubin ini perlu proses inzal dengan bahasa Arab. Di surat lainnya ada juga proses dengan ja'ala gitu. Karena ya peristiwa-peristiwa ini ya sedikit banyaknya melibatkan percakapan gitu. Nah, percakapan itu yang percakapan Nuh kepada kaumnya, percakapan Ibrahim kepada kaumnya, percakapan Musa ya dengan kaumnya, itu kan tentu tidak berbahasa Arab. Maka perlu dikonversi ke dalam bahasa Arab. Ya, ke dalam Qur'anan Arabian. Ini loh yang dimaksud dengan ja'alna sama anzalna gitu ya. La'allakum ta'qilun, agar kalian dapat memahaminya, sehingga kalian simpan dalam otak kalian. Nah, dilanjutkan dengan apa? Nah, perhatikan, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Ya, pakai kuning aja lah biar enak di ini. Ya, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah terbaik. Dengan apa? Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan kami mewahyukan kepadamu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu salah satu isinya adalah kisah-kisah terbaik. Ya. Nah, kisah-kisah terbaik ini ya sudah dikonversi ke dalam Qur'anan Arabian. Dan itu merupakan Alkitab Al-Mubin, satu peristiwa nyata. Ya, bukan bohong-bohong gitu. Itu maksudnya. Oke. Contoh lain misalkan ya di surat apa nih, surat 26 ayat 1 ya, tilka ayatul kitab al-mubin, ya kan. Nah, tentu kalau terkait dengan informasi ya, ini yang ditagih adalah keimanan kita, percaya atau enggak gitu ya. Kemudian kalau kita merujuk ke ayat kelimanya, kita melihat wa ma ya'tihim min dzikrin. Nah, zikir ini kan kita sudah pelajari artinya adalah ingatan Tuhan. Jadi Alkitab Al-Mubin ini berasal dari ingatan Tuhan, diturunkan, diinzal ke dalam bahasa Arab ya, kemudian disampaikan kepada manusia. Makanya zikrin ini disebut muhdas. Muhdas artinya apa? Diperbarui melalui proses konversi ke dalam bahasa Arab begitu. Ya, jadi zikrun muhdas itu artinya adalah ingatan yang diperbarui, ya, baik secara bahasa ya ataupun secara akurasi informasinya gitu. Mungkin manusia ingat tentang peristiwa terdahulu, tapi apa yang mereka ingat mungkin tidak akurat.
Oke, makanya Allah turunkan kembali ya informasi tentang peristiwa masa lalu yang spesifik itu, ya, yang bersumber dari az-zikir, gitu ya, agar manusia memahaminya dengan tepat. Oke, seperti itu. Ya, ada lagi di surat apa nih? Pokoknya surat 28 ayat 1. Ya. Tilka ayat kitab mubin, kemudian dilanjutkan dengan ayat apa? Natlu alaika min naba Musa wa Fir'aun. Kalau ini spesifik tentang kisah Musa dan Fir'aun. Ya, apalagi misalkan di surat Ad-Dukhan ini ya, wal kitab mubin inna ja'alnahu. Nah, ini proses ja'alnya. Jadi ja'al dan diinzal sebagai Qur'anan Arabian, ya, Quran berbahasa Arab agar kita memahaminya. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim. Ummil kitab kan ada di surat Ali Imran. Ya, ayat Ali Imran ayat 7. Ya. Artinya dia adalah ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang berisi tentang hukum-hukum. Ya, bukan hukum-hukum alam, hukum-hukum perilaku manusia. Gitu ya. Ini boleh enggak, halal haram, ya kan, baik buruk. Nah, ini ayat muhkamat gitu. Nah, kenapa Allah gandengkan dengan Quranan Arabian ya? Maksudnya adalah ketika Allah menentukan hukum-hukum ini berbasis dengan sejarah yang real. Sejarah manusia. Jadi Allah itu tidak pernah menentukan ujuk-ujuk ya tanpa adanya pertimbangan, baik dari pengetahuannya ya ataupun dari perilaku manusia itu sendiri gitu. Makanya dikatakan Al-Kitabil Mubin ini ya yang diturunkan dengan Quranan Arabian ini fi ummil kitab ya. Artinya dia menjadi landasan atau dasar dari ya penetapan hukum-hukum. Ya, ladaina la aliyun hakim, makanya berkaitan sama hukum. Nah, selanjutnya afanadribu ankumud dzikra. Lagi-lagi kata zikir disebutkan di sini. Ya, balik lagi Al-Kitabil Mubin ini merupakan ingatan Tuhan, peristiwa yang spesifik yang berasal dari ingatan Tuhan. Ya kan, seperti itu. Itulah makna Alkitab Al-Mubin ya. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Lagi-lagi yang disebutkan dalam Alkitab Al-Mubin adalah kisah-kisah nabi. Gitu. Kebanyakan kisah-kisah nabi. Ya, selain kisah-kisah nabi ada kisah Luqman misalkan, ada kisah Maryam gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara Kitab Mubin dengan Alkitabul Mubin ya. Kitab Mubin artinya informasi tentang sistem alam, ya kan, bahkan kita bisa katakan itu sebagai sistem alam, ya. Sedangkan Al-Kitabil Mubin merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang spesifik. Nah, keduanya ini bersumber dari masa lalu, makanya disebut dengan mubin. Ya kan? Catatan perbuatan kita dari masa lalu disebutnya dengan imam mubin gitu loh. Jadi kalau Allah sebut mubin-mubin itu artinya sudah terjadi, ada dan terjadi. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya lagi ya tentang skema wahyu, kita akan bahas di seminar kali ya, biar enak kita. Secara komprehensif kita akan bahas.